Kalau saya start dengan mereframe. Mereframe itu gimana memaknai sebuah kejadian. Jadi maknanya bisa macam-macam. Situasi sulit bisa saja Anda merasa victim, korban, atau Anda merasa bahwa itu ujian untuk naik kelas. Karena ujian yang namanya ujian tidak pernah lebih mudah. Gak punya produk bukanlah halangan. Jadilah super affiliate dan hasilkan income online dengan Affiliate Marketing Black Book. Hari ini kita akan ngebahas tentang apa ya? Saya nulisnya sih bahas tentang mindset sih. Karena kemarin ada beberapa pertanyaan yang ngomongin tentang, yuk bahas mindset yuk gitu. Tapi terserah lah. Ini kita ngobrol santai aja. Mau nanya binaural beat public speakingnya Koden itu bisa bikin kita ngomong lancar kayak Koden di live ini. Anda tetap perlu latihan. Ya, tetap perlu latihan untuk ngomong lancar kayak begini kan. Ini beda ya. Yang saya beresin dengan binaural itu adalah PD-nya. Jadi nggak ada groginya, nggak ada nervousnya, nggak ada kayak macetnya. Tapi kalau ide di kepala itu nggak ngasih. Itu ide dari Anda sendiri mau ngomong apa. Tentang menghadapi hal baru, kadang ada rasa takut sama hal baru. I think kalau ada rasa takut untuk hal baru sih normal-normal aja ya. Nggak ada masalah sih sebenarnya sih. PR-nya cuman setelah rasa takutnya muncul terus kamu ngapain? Itu sih yang jadi pertanyaan. Nggak ada perasaan sama sekali, pasti akan muncul. Kita human kok. It's okay dengan rasa takut. Kok kalau selalu takut buat memulai, apa itu faktor mental block? Normal kok. Kalau misalkan belum pernah sama sekali ada takut dan sebagainya, itu normal sih. Nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau ternyata rasa takut itu membuat kita paralyzed. Paralyzed apa ya? Paralyzed apa ya istilahnya ya? Jadi kita jadi nggak take action gitu. Itu yang jadi problem. Nah, kalau kayak gitu problemnya, berarti Anda mesti digali ke dalam diri Anda sendiri sih. Emang kenapa? Kalau itu, what is the worst thing yang bisa terjadi? Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Kok sampai setakut itu, sampai nggak ada action sama sekali? Apa hal paling buruknya itu apa? Itu yang mesti ditanyain sih, digali. Nah, jawaban tiap orang itu akan berbeda-beda. Jadi nggak bisa disamaratakan bahwa saya begini, Anda harus begini, nggak bisa. Anda mesti mencari tahu sendiri, dan latar belakang orang-orang atau latar belakang Anda dibandingkan orang-orang itu bisa berbeda-beda. Padahal munculnya sama, hal baru takut, tetapi belakangnya itu bisa bermacam-macam. Gitu sih. Ya, PR-nya adalah menggali. Emang kenapa? What is the worst thing? Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Itu pertanyaannya. Dan dari situ baru dilanjutin. Kenapa Koden ini selalu terdepan dari mentor-mentor yang lain ya? Mindsetnya perlu dibongkar. Nah, ayo tanya, silakan ditanyain. Mumpung saya berikan kesempatan untuk membongkar mindset saya. Saya tuh suka hal baru. Saya suka hal baru. Misalnya kayak ini aja. I don't think ada orang banyak yang punya kayak begini deh. I'm spending gila-gilaan sih untuk kayak beginian ya. Jadi ini bukan Steam Deck. Steam Deck saya udah jual. Ini Aya Neo. Ini build-nya lebih ini. Harganya 2,5 kalinya Steam Deck. So saya punya. Saya explore. Jadi saya memang suka mengeksplor sesuatu. Bayar, nggak masalah. Saya kemarin kehabisan barang ini. Nah ini baru datang nih tadi malam. Mungkin pada ini ya. Udah tahu belum sih ini? Bahkan mungkin Anda nggak tahu ya. Kalau saya udah pegang begini, Anda mungkin nggak tahu nih. Ini di langsung nyala kan, keren kan? Saya udah pesan di Indonesia, udah kehabisan barang, kemarin dibawain temen dari Jepang. So I bought this from Jepang. Asik ya, kayak gitu. Jadi saya suka explore hal-hal baru sih. Jadi kalau misalkan tanya, dengan berbagai pengetahuan yang saya sudah miliki, begitu terekspos dengan hal-hal baru, itu muncul kayak gambarannya, oh ini enaknya di ini enaknya di ini, itu muncul jadinya. Tapi karena saya lengkap di kepala saya, sudah banyak, optionnya udah banyak. Nah kalau Anda belajar ini nggak mau, belajar itu nggak mau, belajar ini nggak mau, begitu terekspos dengan hal baru, misalkan dengan ChatGPT muncul baru, ya udah paling dipakai doang, selesai. Sementara saya sudah menghasilkan ratusan juta dari ChatGPT. Mungkin orang lain cuma kayak ya dipakai aja. Oh keren, dan dipakai buat balesin email, bikin caption. Well, okay, tapi udah dapat income belum dari situ? Angka saya kan lumayan. Gitu sih. Karena saya tahu, misalkan gini, saya udah bikin, misalkan ya, contohnya aja nih. Saya udah punya buku, okay? Saya udah punya buku ini.
terus saya udah punya buku ini, udah 2 nih, belum ditambah yang lain-lain nih ceritanya kan, udah punya buku. Berarti di kepala saya itu ada, oh kalau bikin buku modalnya sekian, nulisnya harus setebel ini kan, ini udah kurang lebih mirip-mirip ya, nulisnya setebel ini, kerangkanya kayak begini, berapa modal yang harus saya keluarkan untuk create buku kayak begini. Nah dari situ, begitu muncul ChatGPT, maka saya udah langsung tahu, oh ini kayaknya orang mikirnya begini nih, yuk kita bikin yuk ini. Udah tahu gitu, kayak karena semuanya clear di kepala saya udah ngelakuin. Coba bayangin aja, Anda muncul ChatGPT. Habis itu Anda mikirnya begini, ketemu Denny Santoso nih ceritanya, Anda ketemu saya nih, terus Anda bilang kayak, oh bisa nulis buku ya, oke ChatGPT bisa tulis buku ya, Anda sendiri nggak tahu cara nulis buku. Anda sendiri nggak pernah ngelakuin, nggak punya kenalan yang bisa bantuin nulis buku, nggak punya percetakannya semua. Jadi duit nggak? Nggak jadi duit kan? Cuman kayak, saya bukan penulis buku. Akhirnya jadi penolakan. Cuman saya bukan penulis buku. Nah itu yang terjadi. Nah karena saya sudah ngelakuin semuanya yang dalam skop saya, maka saya bisa menguangkan hal baru tadi. Of course, kalau saya ketemu misalkan, ini Dan ada tambang batu bara. Saya nggak punya option di kepala saya. Blank, saya gelap. Maka ketika dikasih tahu kayak begitu, saya nggak bisa menguangkan itu. Ada tambang kayak ada, bodo amat, saya nggak ngerti, ya kan? Nah, dunia saya adalah dunia sosial media, content creator, dan seterusnya. Dari dulu kan saya memang bikin konten dan sebagainya kan. Video saya di YouTube aja udah 1.300 video. Jadi cukup lama. Sehingga saya punya option di tempat saya. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Apa option-option di kepalamu yang bisa make money? Orang lain ngomongin tambang, make money. Orang lain ngomongin kos-kosan, make money. Orang lain ngeliat apa sendiri, oh ini bisa gini-gini, make money nih. Kalau saya, ya ini dunia saya. Bikin buku, bikin konten, jualan digital course, affiliate, ini dunia saya. Dan saya ngerti, oh ini bisa make money nih. Pertanyaannya adalah, Anda di kepala Anda, apa yang bisa make money? Kalau itu nggak ada, itu challenging. Untuk cari income jadi challenging. Karena Anda nggak punya optionnya, kecuali dibayar orang kan. Nggak punya idenya gitu. Nah, berarti PR-nya gimana kalau gitu? Ya Anda mesti muter. Saya muter. Saya dulu tahun berapa tuh? 2013 ikut Bong Chandra. Saya investor di belakangnya Springwood-nya Bong Chandra. Udah ke sana gitu, tapi interest saya nggak di situ. Hatinya nggak di situ. Saya punya investasinya ada semua, rumah ada. Tapi saya nggak kayak Bong Chandra yang suka gitu, yang passion banget. Saya nggak ada passionnya di situ. Ya kalau invest properti ada, tapi nggak ada passionnya. Saya passionnya di dunia affiliate, digital marketing, bikin funnel, copywriting, kayak gitu-gitu tuh passion saya tuh. Oke, lanjut ya, malam. Gimana caranya dengan situasi yang sulit kita tetap positive thinking? Ya memang challenge banget ya. Situasinya memang sulit gitu. Tapi positive thinking. Kalau saya start dengan mereframe. Mereframe itu gimana memaknai sebuah kejadian. Jadi maknanya bisa macam-macam. Situasi sulit bisa saja Anda merasa victim, korban, atau Anda merasa bahwa itu ujian untuk naik kelas. Karena yang namanya ujian tidak pernah lebih mudah. Yang namanya ujian selalu lebih sulit. Sehingga kalau nanti Anda bisa lulus dari ujian dari Tuhan ini, berarti Anda akan naik level. Nah itu caranya untuk mereframe. Jadi pakai reframing sebenarnya. Kejadiannya sama, tetapi dikasih makna yang berbeda sehingga menenangkan kita. Gitu caranya. At least itu cara yang saya pakai. Cara mengatasi takut dinyinyirin saat mau ngomong di video dan di live itu gimana? Pertanyaannya gini, ke diri sendiri ya. Emang kalau dinyinyirin tuh so what? Emang kenapa kalau dinyinyirin? Apa? Kenapa dinyinyirin jadi sakit banget? Saya dinyinyirin yang efek gitu misalkan. Tapi kenapa Anda sakit banget? Berarti Anda ada sesuatu yang terkubur di dalam sana. Yang kalau dinyinyirin sebenarnya nyinyir itu cuma trigger gitu. Nyinyirnya itu cuma trigger. Pok gitu, menggali sesuatu yang tertimbun di masa lalu. Nah ini apa? Anda mesti nemuin caranya, mesti nemuin apanya itu. Itu dulu sih. Ketemu dulu nggak? Nah itu PR-nya di situ. Emang kenapa kalau dinyinyirin? Kok mending fokus ke satu bisnis atau multitasking mencari opportunity satu bisnis? Sampai satu bisnismu sudah running dan bisa menghasilkan income untuk membiayai opportunity yang lain. Harusnya begitu. Iya kak, tapi terkadang rasa takut dengan omongan orang itu gimana menghadapinya? Nggak perlu dihadapin kan? Gimana kalau dibelakangin aja? Nggak harus hadap-hadapan kan, dibelakangin gimana? Cara menghilangkan rasa males. Kalau saya mikirnya adalah imajinasi saya munculin imajinasi saya. Ada gambar yang sangat menarik yang kalau saya ngelakuin, ini bisa menghasilkan luar biasa. Ini kalau saya jalanin, ini bisa menghasilkan income yang besar. Nah, imajinasi itu yang membuat saya itu kayak bersemangat. Nah, PR-nya sekarang gini. Apa
tombol semangatmu. Mesti ketemu dulu nih. Kalau tombol semangatnya nggak ketemu, maka malesnya akan muncul. Itu kalau saya. Jadi saya mencari dulu. Tiap orang beda-beda. Tombol saya adalah itu tadi. Bisa dapetin ini nih, bisa beli ini nih. Saya punya mainan mahal. Oke, saya punya mainan kayak begini tadi. Ini mahal. Ini 10-an juta. Ini 28 kalau nggak salah. Kebayang ya? Mainan saya mahal. Kalau saya nggak bisa melakukan sesuatu untuk menghasilkan, saya nggak bisa beli kesukaan saya. Oke, kesukaan saya. Saya tab ada 2, kebayang ya? Tab saya ada 2, yang saya pakai ada 2. Ada yang kecil, ada yang besar. Punya yang kecil, pengen yang besar. Begitu punya yang besar, pengen yang kecil. So, daripada saya dari kecil beli besar, habis itu yang kecil saya jual, habis itu beli besar, saya beli kecil lagi, yang besar saya jual. Daripada begitu, saya punya 2-2. Kapanpun saya mau, saya tinggal ambil aja yang saya mau. Kebayang ya? Jadi, saya harus memiliki tombol motivasi saya itu. Dengan mampu membeli hal-hal kayak begitu, itu membuat saya jadi semangat kerja. Oh, kalau misalkan saya kerja, saya bisa ngelakuin ini, bisa ngelakuin itu, saya akan menghasilkan uang, saya akan bisa membeli A, B, C, D, dan sebagainya. Kayak gitu sih. This is laptop gaming. Pakai yang model tablet. Ini ROG Z13. Kemudian di sini ada layar gede. Ini yang tadi saya sebutin. Ini PlayStation 5. PlayStation 5 itu Xbox. This is Chicken Mindset. Ini masih ada lagi nih, ini kayak Game Boy tapi dengan ribuan game. Bentar ya, itu kayak Game Boy dengan ribuan game. So itu jadi motivasi saya kayak begitu. Nah ini kayak Game Boy, bisa main Nintendo, Super Nintendo, Sega, Atari, Neo Geo, semuanya lah ada di sini. Jadi ini buat nemenin saya kalau lagi di pesawat, main inilah gitu. Saya masih ada GoPro juga ada. Sih, masih ada macam-macam lain lah yang ada di lemari saya. So intinya adalah itu tombol motivasi saya untuk ngilangin males. Kalau saya males, saya nggak bisa beli ini semua. Saya nggak hobi ya kalau misalkan disuruh beli-beli yang kayak jam tangan. Saya sempat ngeliatin jam tangan. Literally saya browsing ngeliatin jam tangan. Pengen beli yang mana ya? Kalau misalkan ini beli yang mana ya? Nyari yang paling mahal pun. Senengnya nggak ada. That's the thing. Jadi nggak suka gitu. Memang nggak suka. Saya sukanya beli kayak beginian ini. Beli gadget begini. Ya beda-beda ya. Tiap orang beda-beda ya. Saya nggak suka di jam tangan. Kalau sering menunda-nunda, apakah karena ada masalah di mindset? Ya bisa aja. Bisa aja. Karena mungkin menunda itu lebih nyaman daripada mengerjakan. Pain-nya nggak tahu itu pain-nya di mana tuh. Pain-nya kurang kuat kali. Tapi Anda mesti nemuin ya tombol motivasi Anda di mana. Nah, Anda tahu sendiri sekarang tombol motivasi saya di situ. Saya tiap hari itu yang saya tonton di YouTube itu adalah ya gadget-gadget kayak begini. Ini ada satu yang mau saya beli, belum masuk di Indonesia. Ada yang tahu PS Portal belum masuk Indonesia? Suka aja gitu. Nih, ini belum masuk di Indonesia nih. Main PS5 di sekecil ini. Jadi bisa main PS5 di ranjang gitu ceritanya. Nah, ini belum masuk di Indonesia. Udah nanya Kak? Sudah nanya saya kemarin. Nggak percaya nih. PS Portal harga berapa ya? Saya nanya ini, biasa saya beli di sini. Lalu kok belum ada ready ya? Sih. Ini Kamis kemarin. Ya kayak gitulah kurang lebih ya teman-teman ya. Kalau Anda mencari tahu kenapa saya nggak malas ya itu alasannya kayak gitu. Ini yang tadi itu ya tadi ya. Anda lihat ini ya. This one literally ini PC. Jadi ini benar-benar Windows berapa sih sekarang? Windows 11 ya. Windows 11 ya. The whole PC di sini. Tinggal dikasih keyboard sama mouse aja. Ini udah PC dan bisa main game. Jadi cukup strong enough lah. Cakep sih ini. Cuma problemnya di baterainya tidak sekuat itu. Problemnya situ aja. Bagaimana mengubah mindset kalau kita baik tulus dan memberi arahan yang benar? Versi saya itu adalah yang paling benar buat orang lain. Enggak, itu salah. Itu mindsetnya salah. Jadi, gini, pemikiran kita, isi kepala kita, jangan dijadikan ukuran, tolok ukur, isi kepala orang lain. Itu yang akan membuat perselisihan, akan membuat debat nggak ada habisnya. Karena satu ngerasa benar, dan ternyata tidak sesuai. Ya, jadi mereka punya kesukaan sendiri, Anda punya kesukaan sendiri. Jadi arahan Anda belum tentu terbaik buat dia, belum tentu. Jadi itu Anda harus paham.
Goal orang beda-beda. Gimanakah berkembang di lingkungan yang nyatanya tidak mendukung kita untuk berkembang? Satu, pindah lingkungan kalau bisa. Kalau keluarga memang rada tricky ya kalau keluarga ya. Tapi kalau kerja Anda bisa pindah kerja. Nggak ada yang meletakkan pistol di kepala Anda untuk stay di kerjaan Anda yang sekarang juga. No. Anda bisa pindah. Belief bahwa pindah itu susah, itu yang harus diubah. Oke, Anda bisa pindah. Tapi kalau misalkan keluarga ya nggak bisa. Terus gimana lagi? Ya udah, di reframe aja. Keluargaku seperti itu, ya sudah. Aku mau break menjadi lebih baik daripada keluargaku. Jadi ya sudah, mesti kuat-kuatan aja. Anda cari circle yang positif. Kalau saya akan pindah ke situ, saya nggak suka ribet soalnya.